Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Miss Danti mau mengajarkan terkait soal-soal KSM tahun 2018 ya, kompetensi sains untuk madrasah. Di sini ada insya Allah 5 soal kalau nggak salah. Ya, nanti akan kita bahas satu persatu. Kita mulai dulu dari kita lanjutin nomor 9 ya ini ya. Nomor 9. Ya, ada soal menurut ajaran Islam, babi adalah salah satu jenis hewan yang diharamkan. Jika dilihat dari segi medis dan biologi, salah satu alasan kenapa babi ini diharamkan karena dalam babi terdapat berbagai sumber penyakit bagi yang mengkonsumsinya. Nah, sumber penyakit yang paling dominan berupa cacing endoparasit. Maksud dari endoparasit adalah cacing yang menyerang bagian dalam atau organ dalam manusia. Contohnya pada bagian organ hati atau usus atau lambung, jadi di bagian dalam ya. Kalau misalnya ektoparasit itu baru menyerangnya di bagian luar, misalnya dari kulit gitu. Kemudian di bawah ini pernyataan yang benar mengenai jenis cacing parasit pada babi beserta organ yang diinfeksinya. Yang A, Taenia sagiata, apakah dia menyerang atau menginfeksi otot atau daging pada babi? Yang B, Taenia solium, apakah dia menginfeksi pada usus halus babi? Yang C, Trichinella spiralis, apakah dia menyerang hati babi? Kemudian Schistosoma japonicus, apakah dia menyerang atau menginfeksi saluran pencernaan babi? Nah, kita bahas satu persatu dari optionnya. Untuk yang A, Taenia sagiata, apakah dia menyerang otot atau daging babi? Oke, untuk Taenia saginata ya, atau disebut dengan cacing pita, nah dia itu sebenarnya hidup dan berkembang di dalam tubuh sapi. Makanya kenapa orang itu nggak boleh untuk makan sapi yang masih mentah, atau misalnya lebih dianjurkan untuk makan sapi yang matang, karena kenapa? Ketika misalnya sapi ini dalam kondisi yang mentah, kemungkinan cacingnya ini masih ada, tapi kan kalau dimasak cacingnya kemungkinan akan mati gitu, jadi lebih aman. Jadi salah ya, jadi Taenia saginata ini dia bukan menginfeksi pada babi, tapi menginfeksi sapi, tubuh sapi. Kemudian yang B, apakah Taenia solium itu menginfeksi usus halus pada babi? Jadi Taenia saginata sama Taenia solium ini dia memiliki genus yang sama, yaitu sama-sama Taenia. Tapi dia memiliki tempat hidup yang berbeda. Kalau saginata ini pada sapi, kalau solium ini dia pada babi. Jadi Taenia solium ini cacing pita pada babi. Nah, penderitanya itu disebut taeniasis. Jadi kita bisa bedakan ya, untuk Taenia saginata ini dia menginfeksi sapi, sedangkan untuk Taenia solium ini dia menginfeksi babi. Gitu. Jadi ini yang B kemungkinan betul. Tapi kita lihat dulu opsi yang lainnya. Apakah C, Trichinella spiralis, apakah dia termasuk atau menginfeksi hati babi? Oke, untuk Trichinella spiralis itu merupakan salah satu jenis cacing giling. Nah, si Trichinella ini dia menginfeksi mamalia, contohnya seperti tikus, kucing, anjing, babi, tapi di bagian usus halus, bukan di bagian hati. Jadi kemungkinan ini salah. Jadi bukan menginfeksi hati ya, melainkan usus. Jadi ini pasti salah. Yang D, Schistosoma japonicus. Apakah dia menyerang saluran pencernaan babi? Untuk Schistosomas, ini adalah disebutnya ya, penderitanya yang terkena schistosoma itu disebut dengan schistosomiasis atau disebut dengan penyakit demam siput. Jadi ini berhubungan dengan siput, bukan dengan babi. Pasti ini salah. Nah, di mana sih hidupnya? Biasanya cacing schistosoma ini hidupnya itu di air-air tawar. Seperti danau, waduk, sungai. Terus kemudian seseorang ya, jika terinfeksi cacing ini, kalau misalnya kontak langsung dengan air yang terkontaminasi, misalnya air danau tersebut terkontaminasi cacing schistosoma, berarti nanti akan langsung
terserang penyakit, yaitu skistosomiasis. Oke, selanjutnya untuk nomor 10, anak laki-laki yang telah memasuki akil balik, ia menuju remaja, ditandai dengan pematangan sel sperma dan munculnya tanda-tanda kelamin sekunder. Contoh-contoh tanda kelamin sekunder itu misalnya kalau pada laki-laki, misalnya tumbuhnya jakun, terus dada menjadi bidang, terus suara membesar. Nah, itu. Kemudian, perubahan ini dipengaruhi oleh hormon ternyata. Nah, apa itu hormon? Hormon adalah zat kimia yang diproduksi oleh sistem endokrin dalam tubuh. Gitu. Nah, adanya hormon ini bisa membantu atau mempengaruhi atau mengendalikan hampir semua fungsi tubuh. Contohnya, kayak pertumbuhan. Nah, kamu makin tinggi nih juga dipengaruhi oleh hormon loh. Terus kemudian juga metabolisme, kemudian kerja sistem organ, itu juga dipengaruhi oleh hormon. Nah, sedangkan pada perempuan ini ditandai dengan menstruasi ya, dan munculnya tanda-tanda kelamin sekunder. Contoh dari tanda-tanda kelamin sekunder pada perempuan ini misalnya adalah bertambahnya volume payudara atau besarnya atau pinggul semakin membesar. Nah, ini. Nah, tanda-tanda kelamin sekunder ini dipengaruhi oleh hormon. Berarti kita harus tahu tanda-tanda hormon pada laki-laki ya yang mempengaruhi kelamin sekunder, kemudian hormon pada perempuan. Nah, berarti kita bahas satu persatu dulu nih hormon yang ada di sini. Ada progesteron, estrogen, adrenalin, testosteron, sama tiroksin. Kita mulai dari testosteron dulu ya. Testosteron ini dia hormon dan dia berfungsi untuk mempengaruhi ciri seks sekunder pada laki-laki. Oh, berarti tumbuhnya jakun, kemudian dada menjadi bidang, kemudian suara membesar, ini dipengaruhi oleh hormon testosteron. Selain itu, testosteron juga berperan dalam proses pembentukan sperma. Ya, yang kita tahu sperma ini kan merupakan sel gamet atau sel kelamin pada laki-laki. Nah, berarti ini kemungkinan benar ya yang cek. Kemudian yang estrogen. Estrogen ini ternyata juga berfungsi untuk merangsang pertumbuhan dinding rahim. Terus kemudian mempengaruhi ciri seks sekunder pada perempuan gitu. Oh, berarti jawaban yang C betul ya. Nah, ini. Kenapa yang A salah, kemudian yang B dan D salah? Untuk progesteron, kenapa dia salah? Karena progesteron ini fungsinya itu untuk pertumbuhan lapisan rahim, untuk pertumbuhan embrio. Jadi atau pertumbuhan ini ya endometrium. Jadi ketika rahim itu siap untuk menerima embrio atau zigot, lapisan rahimnya tuh harus kuat gitu, karena untuk nantinya menahan embrio atau janin nanti yang akan tumbuh gitu, yang akan tumbuh dan berkembang di dalam rahim. Berarti salah ya, karena ini berkaitannya dengan pertumbuhan lapisan rahim sama untuk pertumbuhan embrio, berarti ini kurang tepat. Berarti A pasti salah, kemudian yang B salah, karena kenapa? Karena hormon adrenalin atau disebutnya dengan epinefrin, dia berfungsi untuk meningkatkan kerja tubuh. Contohnya, kayak meningkatkan kadar glukosa atau gula darah, terus tekanan darah, emosi, marah, takut, asfiksia atau kurang oksigen, dan kelaparan. Jadi biasanya kalau misalnya kamu ngelihat gitu, orang kecopetan, misalnya maling gitu, nyopet HP. Terus kamu lihat yang kecopetan itu dia ngejar si maling dengan perasaan yang marah gitu. Terus kemudian lari kenceng banget. Dan dadanya tuh berdegup sangat kencang. Nah, itulah di saat-saat itu hormon adrenalin tuh keluar. Kemudian berarti yang B salah ya, karena ini berkaitan dengan emosi.
Ini salah. Yang D, tiroksin kenapa salah? Karena tiroksin ini berkaitan dengan proses metabolisme. Berarti juga salah. Berarti yang paling tepat yaitu yang C ya, testosteron dan estrogen. Testosteron ini pada laki-laki, sedangkan estrogen ini hormon pada perempuan yang mempengaruhi ciri seks sekunder. Oke, next. Next untuk nomor 11. Allah berfirman dalam surat Quran Al-Infitar ayat 6-7 yang isinya, wahai manusia, apa yang telah memperdayakan kamu terhadap Tuhan kamu yang maha pemurah, yang telah menciptakan kamu, lalu menyempurnakan kejadian kamu, lalu menjadikan kamu seimbang. Dengan demikian, seluruh organ tubuh manusia sampai dengan bagian yang terkecil itu memiliki struktur dan fungsi yang spesifik. Salah satunya adalah komponen darah. Nah, struktur dan fungsi dari salah satu komponen darah ini, misalnya titik-titik yang merupakan bagian dari darah manusia yang berfungsi untuk titik-titik. Nah, di sini ada opsinya, ada plasma darah, leukosit, eritrosit. Nah, ini berkaitan dengan fungsinya ya. Berarti kita harus tahu fungsi dari tiap-tiap komponen. Fungsi dari tiap komponen ya, kita harus tahu apakah ini. Kita akan bahas satu persatu untuk optionnya. Untuk yang plasma dulu deh. Nah, di sini sebelumnya kita lihat dulu, ini adalah komponen darah. Misalnya ketika kita mengambil darah, ternyata selain ada darah merah, itu juga ada plasma darah, kemudian ada keping darah dan sel darah putih. Jadi misalnya ketika kita ngambil darah 100 ml nih, nah isinya tuh ternyata nggak cuma sel darah merah loh, ternyata ada plasma darah, kemudian ada sel darah putih atau leukosit, ada keping darah atau trombosit. Trombosit, sel darah putih, leukosit. Kalau sel darah merah itu disebut dengan eritrosit. Jadi udah harus hafal. Oke, tapi apa sih fungsinya dari masing-masing tersebut? Nah, kalau eritrosit atau sel darah merah, dia berfungsi untuk mengikat oksigen. Ya, sel darah merah yang mengikat oksigen itu disebut dengan hemoglobin. Jadi, kenapa darah itu warna merah? Karena darah itu mengandung oksigen. Jadi darah yang mengandung oksigen itu biasanya berwarna merah karena berhubungan dengan fungsinya ya, berkaitan dengan fungsinya yaitu untuk mengikat oksigen. Jadi oksigen yang dialirkan ke seluruh tubuh kalian, yang kalian hirup nih melalui hidung, kalian akan menghirup oksigen melalui hidung. Kemudian nantinya akan disalurkan ke seluruh tubuh itu lewat eritrosit. Jadi eritrosit itu bagai JNE dalam tubuh kalian yang mengalirkan oksigen ke seluruh tubuh, mulai dari kepala sampai ke ujung kaki. Gitu. Nah, kemudian untuk fungsi yang kedua yaitu fungsi dari leukosit atau sel darah putih, dia berfungsi untuk menghasilkan antibodi yang spesifik. Kalian tahu ya, fungsi dari antibodi itu seperti apa? Jadi antibodi adalah ketika misalnya sel asli ini masuk, contohnya seperti bakteri atau virus yang sifatnya patogen, yang sifatnya merugikan, apabila dia sampai tubuh manusia, biasanya nanti akan berperang dengan antibodi. Jadi antibodi ini sebagai kayak perlindungan dalam tubuh kita, seperti imun. Nah itu, jadi nanti yang mempengaruhi sel-sel asing itu yang masuk, jadi membunuh, menghancurkan kayak gitu. Sehingga leukosit ini penting ya dalam tubuh kita. Kemudian juga untuk plasma darah. Ya, plasma darah ini fungsinya untuk mengedarkan zat makanan, hormon, dan sisa metabolisme. Jadi, misalnya hormon ini diproduksi oleh diproduksi oleh sistem endokrin. Kemudian nanti misalnya di bagian organ mana yang membutuhkan, nanti akan dialirkan atau diedarkan oleh si plasma darah. Kemudian zat makanan, misalnya di bagian tubuh kita itu membutuhkan nutrisi, dan nantinya akan diedarkan juga oleh plasma darah. Gitu. Nah, untuk yang terakhir, Miss tambahin untuk keping darah ya, yaitu disebut dengan trombosit.
atau trombosit. Nah, trombosit ini berfungsi untuk koagulasi darah atau pembekuan darah. Jadi kenapa misalnya kalau misalnya seseorang yang jatuh itu kemudian dia luka, kemudian darahnya itu berhenti. Karena kenapa di situ ada mekanisme pembekuan darah. Jadi nanti darah itu membeku. Jadi nanti untuk kita belajar mekanisme pembekuan darah mungkin nanti di SMA ya, untuk mekanisme pembekuan darah bagaimana sih keping darah itu kemudian membekukan darah tersebut sehingga darah itu nggak ada yang mengalir lagi, nggak ada yang keluar lagi. Makanya ketika misalnya seseorang ini ada yang namanya penyakit hemofilia, nah ini adalah penyakit yang sukar membeku. Nah ini bahaya banget ketika seseorang ini mengalami hemofilia, kemudian dia mengalami kecelakaan, kemudian dia mengeluarkan darah yang banyak. Nah, itu bahaya banget. Karena kenapa? Karena darahnya ini nggak bisa beku, sehingga darah itu akan terus keluar. Nah, nantinya lama-kelamaan akan habis kan. Pasti kalau misalnya seseorang itu kehabisan darah, kemungkinan akan kekurangan kadar oksigen dalam tubuh. Ya, kemungkinan bisa mati atau meninggal dunia gitu. Makanya bahaya banget untuk orang-orang yang hemofilia apabila dia mengalami kecelakaan. Terus kemudian kita isi ya, untuk plasma dia mengikat gas pernafasan. Jawabannya salah ya. Yang mengikat gas pernafasan siapa? Eritrosit ya. Kemudian leukosit berarti ini salah. Leukosit mengangkut sari makanan. Jawabannya juga salah. Karena leukosit ini fungsinya untuk menghasil antibodi, sedangkan untuk yang mengangkut sari makanan ini fungsi dari plasma. Jadi salah juga. Eritrosit mengikat gas pernafasan, ini benar ya, berupa oksigen. Gas pernafasan ini. Betul. Kemudian eritrosit mengangkut sari makanan, jawabannya salah. Karena yang mengangkut sari makanan yaitu si plasma atau nutrisi. Yang mengangkut nutrisi, yaitu si plasma darah. Oke, insya Allah sampai sini paham ya. Nanti kita bisa next. Soal selanjutnya, di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, betapa manusia ini sangat kecil dan diajarkan untuk nggak sombong. Bahwa manusia ini nggak memiliki kuasa apapun, bahkan terhadap pengendalian sebagian besar aktivitas di dalam tubuhnya, dirinya sendiri. Nah, contoh dari misalnya pada sistem saraf nih. Sistem saraf ini hanya sebagian kecil aktivitas yang dapat dikontrol dan dapat kita kehendaki. Selebihnya, itu kehendak diri. Nggak kita sadarin. Nah, berjalan dengan sangat teratur, yang diatur oleh yang namanya saraf otonom simpatis dan parasimpatis. Nah, berikut merupakan beberapa contoh kerja sistem saraf otonom simpatis, kecuali. Maka di sini kita harus mempelajari tentang sistem saraf dulu. Nah, sistem saraf ini dibagi menjadi dua, ada sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Kalau pusat itu dia yang mengendalikan atau mengkoordinasi dan regulasi organ-organ dalam tubuh. Jadi dia yang mengendalikan segala koordinasi, regulasi ataupun organ-organ dalam tubuh. Contohnya itu otak. Jadi otak itu mengendalikan segala aktivitas dari tubuh kita. Kita lapar, kita haus, kita kepanasan, itu semua otak yang bekerja. Kemudian selain otak juga ada sistem tulang belakang ya. Kemudian kalau sistem saraf tepi, dia adalah sistem koordinasi saraf. Contohnya itu ada somatik yang sadar dan saraf otonom atau nggak sadar. Contoh dari saraf somatik yang sadar adalah misalnya kita ketika kita mengambil HP, itu kan kita secara sadar kita mau ngambil HP. Atau misalnya kita mau mengerjakan PR, kita secara sadar untuk mau mengerjakan PR. Sedangkan kalau yang nggak sadar, itu yang nggak kita bisa kendalikan. Contohnya nih, kita lihat dulu nih. Nah, saraf otonom yang nggak sadar itu dibagi menjadi dua, ada simpatik sama parasimpatik. Bedanya apa? Kalau simpatik ini, dia yang meningkatkan semua kerja tubuh. Meningkatkan semua kerja tubuh. Contohnya nih, dia meningkatkan tekanan darah. Kalau parasimpatis, biasanya dia sifatnya itu bertolak belakang dengan simpatis. Jadi,
kerjanya tuh tolak belakang, berlawanan, nggak berbarengan. Contohnya menurunkan tekanan darah, karena parasimpatis ini dia sifatnya itu mengkondisikan tubuh itu dalam posisi istirahat. Misalnya gini, ketika saraf simpatik ini meningkatkan tekanan darah, maka harus diturunkan, ya kan? Yang menurunkan siapa? Parasimpatis. Misalnya lagi, ketika tubuh ini denyut jantungnya itu meningkat, maka nanti akan diturunkan oleh saraf parasimpatis. Contoh lain misalnya simpatis ini atau simpatik meningkatkan frekuensi pernapasan, maka harus diturunkan oleh parasimpatis. Atau misalnya simpatis memperlebar pupil, maka harus dipersempit pupilnya. Kenapa harus kayak gini? Sifatnya itu harus bertolak belakang, harus berlainan. Karena kenapa? Kalau misalnya denyut jantung itu terus-menerusan meningkat, itu akan bahaya. Akan bahaya bagi tubuh. Apa yang akan terjadi kalau misalnya tekanan denyut jantung itu terus-terus tinggi? Bisa mengalami penyakit jantung, contohnya kayak stroke. Nah, itu kan bahaya banget, sehingga itu perlu ditekan atau dihambat atau diistirahatkan supaya diturunkan denyut jantungnya. Gitu ya, supaya stabil gitu. Supaya stabil. Oke, kita bisa next. Untuk soal pembahasan yang terakhir, ini di soal nomor 16. Ketika kita berzikir dengan menyebut asma Allah, hati kita menjadi tenang dan tubuh kita itu menjadi rileks. Hal ini karena berpengaruh terhadap beberapa hormon, diantaranya titik dan titik-titik. Nah, berarti kalau misalnya kita berzikir, hati kita akan jadi tenang. Jadi kira-kira hormon apa ya yang bekerja untuk menenangkan hati? Di sini kita akan bahas adrenalin, endorfin, serotonin, dopamin, FSH, dan LH. Untuk yang adrenalin, sebelumnya kan kita udah bahas ya, adrenalin itu berfungsi untuk misalnya ketika kondisi kita emosi, atau marah, atau takut. Nah, berarti ini pasti salah. Karena harusnya ketika kita berzikir, kita bukan jadi takut, atau bukan jadi emosi, justru kita marah, rileks, tenang tubuh kita, gitu. Jadi ini pasti salah yang A. Yang B berarti berkaitan dengan hormon endorfin. Kita lihat endorfin ini fungsinya untuk apa? Dia berfungsi untuk memicu perasaan positif, menenangkan, mengurangi efek buruk dari stres dan rasa sakit. Oh, ini benar nih. Kemungkinan yang B betul. Apakah yang serotonin benar? Serotonin ini dia penting untuk mengelola suasana hati. Nah, dia juga berfungsi untuk mencegah depresi. Berarti ini benar. Berarti jawabannya yang B betul ya. Kenapa yang C salah? Karena FSH dan LH ini berkaitan dengan kinerja dari siklus menstruasi. Nah, ini sama sekali gak ada hubungannya sama hati menjadi tenang karena berzikir ya. Siklus menstruasi biasanya untuk FSH dan LH ini. Ya, meskipun endorfinnya misalnya benar, tapi LH-nya salah. Atau dopamin ini juga berkaitan dengan mengendali emosi, bisa dia meningkatkan suasana hati. Misalnya kalian lagi happy, senang, bahagia, gembira, gitu. Nah, itu diakibatkan oleh hormon dopamin kalian yang keluar. Berarti ini juga salah karena FSH-nya salah. Berarti yang paling tepat yaitu yang B ya, endorfin dan serotonin. Oke. Nah, semoga pembahasan KSM kita kali ini bermanfaat. Semoga kita masih selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semuanya.